Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sun Faxiang Sutra Teratai episode 65. Bodhisattva menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dalam mempelajari ajaran Buddha, hendaknya memasuki batin Buddha untuk memperoleh maha kebijaksanaan, menyebarluaskan segala dharma dan memutar roda dharma agung, sehingga pintu dharma yang tak terhingga terpampang di hadapan. Ketika ajaran Buddha ada di dunia, tiada satu tempat pun yang bukan ladang pelatihan. Para hadirin, kita mempelajari ajaran Buddha benar-benar harus menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Maka dari itu hendaknya memasuki batin Buddha. Kita mulai mempelajari ajaran Buddha, berarti harus setiap saat menjadikan batin Buddha sebagai batin kita. Batin kita dengan batin Buddha harus setara, begitu murni tanpa ternoda, barulah bisa memperoleh maha kebijaksanaan. Jika kita bisa kembali pada sifat hakiki yang murni tanpa ternoda, maka berarti kebijaksanaan telah terpampang di hadapan. Jadi, jika kita memiliki kebijaksanaan, tahu untuk membina diri, sebenarnya harus demi para makhluk yang menderita di dunia, mencabut penderitaan dari para makhluk. Ini merupakan misi setiap orang. Jadi, dengan kebijaksanaan yang telah terbuka, menyebarluaskan ajaran Buddha bukanlah merupakan hal yang sulit. Setiap saat kita akan bisa memutar roda dharma, membalikan kejahatan menjadi kebajikan, membalikan kebodohan menjadi kebijaksanaan. Memutar roda dharma ini merupakan hal yang begitu penting. Kita ingin memutar roda dharma tentu saja memerlukan pintu dharma yang tak terhingga. Di ladang pelatihan ini terpampang di hadapan, barulah kita bisa memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berdasarkan akar kapasitas dari para makhluk menerapkan kebijaksanaan menggunakan metode untuk bersumbangsi. Pintu dharma yang tak terhingga adalah berada di tengah orang banyak. Setiap orang di dalam masyarakat memiliki penderitaan yang berbeda-beda, memiliki kesulitan tidak terhitung yang berbeda. Semua ini membutuhkan para bodhisattva untuk masuk lebih jauh ke dalam untuk mempelajarinya, yang juga disebut sebagai pintu dharma. Jika kita masuk ke tengah masyarakat, kita harus menggunakan berbagai macam metode dharma yang dapat menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Maka sering dikatakan, ketika dharma Buddha ada di dunia. Jika dharma terpisah dari dunia, tidak akan ada dharma Buddha. Oleh karena itu, kita harus yakin dharma Buddha kepada kita adalah untuk mempraktikkan jalan bodhisattva, menolong para makhluk sekaligus memahami dharma Buddha yang menakjubkan. Maka dikatakan, tiada satu tempat pun yang bukan ladang pelatihan. Penderitaan makhluk juga sangat besar. Kita dapat merasakan ketidakselarasan 4 unsur alam. Para makhluk menciptakan karma kolektif, sehingga menyebabkan begitu banyak penderitaan. Namun, para bodhisattva selalu menyesuaikan kondisi, waktu, tempat, dan kemampuan untuk membantu. Seperti di Haiti, setelah gempa bumi, ada sekelompok bodhisattva dunia yang berada di tengah para makhluk yang menderita, menjalankan misi menolong meringankan penderitaan mereka. Di tanah itu, mereka menyediakan segala kebutuhan manusia yang menderita. Dengan menggabungkan welas asih dan kebijaksanaan, setiap hari di bawah cuaca yang terik, mereka memberikan pelayanan kesehatan, memberi makanan ketika orang lapar. Namun dengan bijaksana, sistem bantuan kerja. Karena setelah gempa, di mana-mana penuh lumpur, batu bata, dan puing-puing lainnya yang berserakan di jalan. Sehingga kita meminta mereka untuk membersihkan area sekitarnya. Tetapi yang kita berikan bukan uang. Tidak ada tempat untuk membeli sesuatu dengan uang. Yang kita berikan kepada mereka adalah dengan pekerjaan, makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga mereka. Ini disebut sistem bantuan kerja. Ini adalah hal terpenting bagi mereka.
Kita terus meyakinkan mereka, memberi kesempatan bagi mereka berinteraksi dengan insan ceci. Para insan ceci menghabiskan sehari-hari mereka bersama mereka, menginspirasi mereka dalam kegiatan sebelum bekerja, membabarkan ajaran Buddha kepada mereka, menjelaskan makna seorang bodhisattva. Mereka menjelaskan bersikap penuh cinta memberi kita kesehatan. Cinta kasih adalah kekuatan yang paling diberkati di dunia. Orang yang bisa bersumbangsi adalah orang yang paling diberkati. Menggunakan Dharma Buddha yang sederhana, sebenarnya menggunakan hukum sebab dan akibat. Demikian membimbing mereka, kita menjadi dekat dengan mereka, membangun hubungan baik, membimbing mereka dalam kegiatan, berbicara kepada mereka. Setelah hubungan baik ini terjalin, kita mulai membimbing mereka, meminta mereka untuk membantu menyebarkan cinta kasih. Kita tidak hanya ingin menunjukkan kasih sayang pada mereka, tetapi juga ingin mereka memahaminya. Jadi saya mendengar bahwa meski di tengah kesulitan, mereka bahkan membuat tempat untuk membina diri. Tempat itu kecil dan sederhana, di mana mereka bisa menggunakan metode untuk menginspirasi, melatih orang-orang tentang tata krama yang baik, bagaimana untuk mengekspresikan kasih sayang mereka. Tentu saja ini sangat mirip dengan kursus pelatihan relawan kita di sini. Sementara itu, mereka juga menginspirasi supir mereka, pengawal, dan semua orang di sekitar mereka untuk menjadi bibit baru. Ini sangatlah tidak mudah. Jadi dengan ketika Dharma Buddha ada di dunia, tiada satu tempat pun yang bukan ladang pelatihan. Orang-orang ini adalah bodhisattva yang hidup. Mereka tidak pernah menyerah untuk membantu sesama. Semua makhluk di saat bencana sebesar ini. Bodhisattva ini berasal dari Amerika, datang dalam kelompok satu demi satu. Mereka bisa membimbing relawan lokal sampai berhasil. Lahan pelatihan bagi bodhisattva ini. Ada tengah kesulitan yang begitu besar dan dalam lingkungan sederhana. Pikirkan, bukankah ini welas asih dan kebijaksanaan berjalan beriringan? Ketika saya mendengar tentang ini, saya merasa sangat tersentuh. Meskipun badan amal ceci didirikan melalui kesulitan yang besar, pada awalnya saya tidak mampu mengadakan pelatihan, hanya mengadakan retret selama 7 hari. Kami menggunakan retret tahunan selama 7 hari sebagai tempat pelatihan para bodhisattva. Namun sekarang ini, pelatihan relawan sangat teratur, betapa tertata dan sistematis. Ada tahapan pembelajaran, ada jenjang. Sungguh, kualitas seorang bodhisattva semakin hari semakin meningkat. Welas asih dan kebijaksanaan berjalan beriringan, saling terkait tanpa putus. Cinta kasih berputar menjadi sebuah siklus roda dharma. Kebajikan terus berputar tanpa henti. Sungguh sangat mengharukan. Ini menunjukkan bagaimana kita memasuki batin Buddha, memperoleh kebijaksanaan agung. Sungguh saat bodhisattva ada di dunia, tiada satu tempat pun yang bukan ladang pelatihan. Jadi saya sangat mengagumi mereka. Jadi sebelumnya kita telah membahas nama beberapa bodhisattva. Berikutnya ialah Bodhisattva Vaisajaraja. Bodhisattva Vaisajaraja. Dari aspek sebab, beliau adalah tabib terampil bagi dunia. Dari aspek buah, beliau mampu memberikan obat dharma untuk menolong penyakit fisik dan batin semua makhluk. Artinya, Bodhisattva Vaisajaraja dalam pelatihan dirinya saat memupuk sebab. Bodhisattva Vaisajaraja mendalami ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan sangatlah penting. Penderitaan terbesar manusia adalah penyakit. Karena itu dibutuhkan obat untuk menyembuhkannya. Jadi, Bodhisattva Vaisajaraja ini ketika melatih diri memupuk sebab, mempelajari ilmu pengobatan untuk melenyapkan penderitaan semua makhluk. Beliau juga mempraktikkan cinta kasih. Jadi kita sering mengatakan bahwa selain mengobati penyakit dan orang, juga harus mengobati hati. Penyakit fisik dan batin sama-sama disembuhkan.
derita, penyakit fisik dan batin semua makhluk harus dilenyapkan. Inilah benih yang dipupuk dan buah yang dicapai oleh Bodhisattva Baisajaraja. Beliau terus menyelamatkan semua makhluk di dunia. Jadi, katakan bahwa beliau menggunakan obat Dharma. Dharma adalah obat. Obat Dharma dapat membimbing batin manusia, melenyapkan penderitaan mereka. Jadi, kita harus melihat penyakit apa yang ia derita. Memberikan obat sesuai penyakit. Penyakit apa yang diderita, maka diberikan obat yang sesuai. Bukan hanya satu jenis obat, yang disebut obat mujarab untuk segala penyakit. Bukan begitu. Harus melihat penyakit apa yang diderita oleh para makhluk, lalu diberikan obat yang sesuai kepadanya. Oleh karena itu, kita yang belajar Dharma harus sungguh-sungguh. Harus mempelajari Dharma yang tak terhingga, barulah dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kapasitas batin makhluk. Maknanya sama. Bodhisattva Baisajaraja. Tiada penyakit yang tidak disembuhkannya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat diobati. Seperti kita para makhluk. Meskipun sangat keras kepala dan sulit dibimbing. Namun, Bodhisattva mengajar sesuai dengan kondisi dan kesempatan. Tidak ada makhluk yang tidak bisa dibimbing. Maka harus menggunakan welas asih, menggunakan kebijaksanaan, menggunakan kesabaran, menggunakan ketekunan, dan sebagainya. Terjun ke tengah masyarakat, percaya bahwa setiap makhluk memiliki hakikat kebudahan sejak awal. Memiliki hati yang baik, maka untuk mengubah keadaan harus membabarkan Dharma sesuai kapasitas. Mengarahkan makhluk meninggalkan kejahatan dan mengikuti kebajikan. Bagaimana agar makhluk dapat masuk ke Dharma Buddha? Hal ini pasti membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas. Tiada kapasitas yang tidak dituntunnya. Bodhisattva Baisajaraja pada tahapan benih sebab merupakan seorang tabib budiman di dunia. Pada tahapan buah pencapaian dapat menggunakan obat Dharma untuk menyelamatkan para makhluk dari penyakit pada tubuh dan batin. Memberikan obat sesuai penyakit dan tiada penyakit yang tidak disembuhkannya. Membabarkan Dharma sesuai kapasitas dan tiada kapasitas yang tidak dituntunnya. Selanjutnya adalah Bodhisattva Pradhanasura. Bodhisattva Pradhanasura dengan keteguhan dan keabadian bermula dari satu niat awal. Selamanya dari niat batin tersebut. Menggunakan niat batin seperti apa? Memberikan segala mustika kepada para makhluk. Untuk dapat memberi, kita juga memerlukan keberanian. Tanpa keberanian, kita tidak akan mampu melepaskan. Harta benda yang berwujud, tidak semua orang bersedia melepaskannya. Untuk benar-benar dapat berdana, dibutuhkan keberanian untuk melepas. Itulah makna dari pemberian yang berani. Hanya dengan semangat yang sungguh-sungguh dan penuh keberanian, seseorang dapat berdana. Lihatlah praktik dana ini dalam perjalanan para bodhisattva ceci. Kelompok bodhisattva ini terjun langsung ke tengah orang banyak. Dahulu mereka mengajarkan orang-orang yang berkecukupan untuk membantu yang miskin. Kini selain menolong yang miskin juga mendidik yang berkecukupan. Maka dari mereka yang sangat miskin, dibangkitkan cinta kasihnya, agar mereka berani memberi, sekalipun di saku mereka hanya tersisa 10 sen, 50 sen, atau $1. Mereka tetap diajak untuk berani beramal. Inilah cara menyembuhkan penyakit keserakahan semua makhluk, membuka pintu cinta agar seseorang mampu bersumbangsi. Inilah Bodhisattva Pradhanasura. Dia sangat rela untuk beramal, hartanya dapat diberikan. Demikian Dharma juga dapat diberikan. Membagikan waktu dan tenaganya, baik yang berbentuk atau tidak berbentuk. Di tengah orang banyak, selama para makhluk membutuhkannya, tidak ada satupun yang tidak diberikan sehingga disebut Bodhisattva Pradhanasura. Merelakan hartanya,
memungkinkan mereka untuk terbebaskan dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Baik apapun yang diperlukan oleh para makhluk, dia bersedia untuk bersumbangsi. Bodhisattva Pradana Sura selamanya memberikan segala mustika kepada para makhluk, memungkinkan mereka untuk terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, Bodhisattva Ratna Chandra. Rembulan dapat membesar dan menyusut mengikuti perjalanan waktu, tanpa menguntungkan atau merugikan diri sendiri. Jalan Bodhisattva muncul atau menghilang sesuai kapasitas, tanpa bertambah atau berkurang, maka dinamakan menurut perumpamaan ini. Artinya adalah Bodhisattva Ratna Chandra. Dia mengikuti perjalanan waktu, sama seperti kita di dunia. Mulai dari tanggal 1 hingga 15, di dalam tanggal 1 hingga 15, bulan mengikuti waktu ini. Karena dia dan bumi, bulan dan matahari pada orbit berputar dengan demikian, tiada mengalami perbedaan waktu. Maka ketika tidak ada perbedaan waktu, inilah siklus dalam perputaran waktu. Bulan mengalami pertambahan dan pengurangan cahaya. Terkadang bulan tampak lebih kecil, kemudian sedikit demi sedikit menjadi penuh kembali. Ada fase bulan sabit, ada fase bulan purnama. Itulah sebabnya Bodhisattva diibaratkan sebagai bulan yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dan kebutuhan para makhluk. Terkadang ia tampak membesar menjadi bulan purnama. Cahayanya segera menyinari seluruh dunia. Namun bila belum waktunya, ia mengecil dan bersembunyi. Inilah kemampuan untuk menampakkan diri ketika dibutuhkan. Menyamarkan diri ketika tidak dibutuhkan, kita seringkali diingatkan untuk merendahkan diri. Tidak selalu menonjol, ada kalanya perlu tampil, ada kalanya perlu menahan diri. Di tengah masyarakat, kita perlu menyesuaikan cara yang digunakan. Saat ada yang membutuhkan, kita perlu memperluas hati dan kehadiran, sehingga ia dapat merasakan bahwa kita berada di sisinya, dapat menjadi sandaran baginya. Namun, ketika kita melihat para makhluk, merasa bahwa inilah saatnya diri mereka bersinar, maka kita harus menahan diri, mengecilkan peran kita, membiarkan mereka menampilkan keahliannya. Inilah yang disebut jalan Bodhisattva muncul atau menghilang sesuai kapasitas, tanpa bertambah atau berkurang. Terhadap seorang bodhisattva, ia juga tidak merasa, saat saya bulat dan sempurna, sayalah yang terbesar, atau ketika cahayanya mampu menerangi seluruh bumi, berarti inilah saatnya saya adalah yang terbesar. Bukan, ia juga tidak merasa dirinya besar, ia justru membiarkan orang lain bersinar. Meskipun ia mengecilkan perannya, tetapi ia tidak pergi. Ia tetap berada di sekitar. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa seseorang harus bisa maju dan mundur, tidak meninggalkan keadaan atau lingkungan tersebut, tetapi mampu menyesuaikan diri. Demikian pula ketika kita berada di tengah masyarakat. Kadang kita perlu menampakkan diri untuk melindungi semua makhluk, merangkul semua makhluk. Namun ketika para makhluk sudah mampu berdiri dan menjadi kuat, kita cukup mendampingi di sisinya, mengikuti kehendaknya dan membiarkannya mengembangkan kemampuan. Kita dapat membantunya seperti Buddha dan Bodhisattva. Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva lainnya. Bukankah telah menjadi Buddha, tetapi masih membantu tempat pencerahan Buddha Sakyamuni. Pemimpin ajaran Buddha Sakyamuni yang sekarang, Bodhisattva ini berada di sampingnya, yaitu sesuai kebutuhan dunia, tiada berhenti menampakkan diri di tengah orang banyak, membantu Buddha Sakyamuni membimbing para makhluk, memberi ajaran dan membimbing para makhluk. Inilah Bodhisattva, tidak peduli di lingkungan manapun, beliau dapat menampakkan diri. Terhadap dia, tiada berlebih ataupun berkurang. Hanyalah satu panggilan jiwa, yaitu menyelamatkan para makhluk. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia bukan untuk diri sendiri menjadi Buddha.
adalah untuk memberi pengajaran kepada para makhluk, sehingga kita semua saat belajar sampai paling akhir, panggilan jiwa ini dengan sendirinya akan terlihat. Ini telah mendekati hati Buddha, kebijaksanaan agung baru bisa muncul. Sehingga semua belajar agama Buddha tiada bertambah, tidak berkurang. Hanya saja, kita sebenarnya memahami berapa banyak. Semoga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.